Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Tian King tidak menerimanya, menggelengkan kepalanya, saya sudah tidak cukup memenuhi syarat untuk memakai baju besi ini. Aku memberikannya sebagai hadiah untukmu, adik laki-laki. Long Hao Shen tersenyum padanya, tidak, kakak. Jangan bilang kamu percaya bahwa aku tidak dapat memenangkan satu set Mithril Foundation Armor dengan mengandalkan kekuatanku sendiri di kuil ksatria kita. Dalam sekejap, Tian King berkomentar, benar. Dengan kekuatanmu, memenangkan Mithril Foundation Armor bukanlah sebuah tantangan. Dengan begitu, itu akan menjadi kehormatan Anda sendiri. Hao Shen, sangat bagus bahwa Anda aman dan sehat. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang hal ini. Saya tidak cocok untuk bertindak sebagai kakak Anda. Di masa depan, jika Anda membutuhkan bantuan dari tim kami, tidak peduli seberapa tinggi bahayanya, kami tidak akan menyisihkan biaya apapun. Kami akan berdiri dengan Anda bahu-membahu. Maka aku tidak akan terus mengganggumu. Setelah mengatakan ini, dia memberi hormat ksatria lain kepada seluruh pasukan pemburu iblis kelas 64 komandan, berbalik dengan wajah malu. Dia sebenarnya tidak punya wajah untuk tinggal di sini. Kesalahannya bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan dalam waktu sesingkat itu, dan Tian King diam-diam berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari dia akan membalas budi ini, sampai mengorbankan nyawanya, jika perlu. Kapten Chaiyer, dia, Wang Yuan bertanya dengan cemas. Sedikit mendesah, kesedihan di mata Long Hao Shen menjadi jelas bagi semua orang, ayo pergi ke ruangan untuk membicarakan itu. Saat mengucapkan kata-kata ini, dia berbalik untuk mengangguk pada Chaiyer, lalu membawanya ke dalam. Ruangan di bagian tim tidak besar, jadi dengan 7 orang dalam satu ruangan, itu agak ramai, dan suasananya benar-benar menyedihkan. Setan terkutuk. Sima Xian dengan ganas memukuli dinding di sisinya. Mendengar Long Hao Shen memberitahu mereka tentang apa yang terjadi setelah semua orang berpisah, mereka merasa marah, seperti yang bisa dibayangkan. Chaiyer hanya berdiri di dekatnya dan mendengarkan, sesekali memberikan pandangan ke Long Hao Shen, dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan untuk orang asing. Bisakah kalian semua memberitahuku siapa itu siapa? Seolah tidak merasakan kesedihan yang lain, Chaiyer bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah kehilangan ingatannya, dia tampaknya memiliki sedikit keberanian, tetapi sangat ingin tahu tentang segalanya. Setiap orang menekan perasaan sedih mereka sendiri dan memperkenalkan diri mereka. Setelah memberi mereka tatapan serius, Chaiyer menyembunyikan dirinya di belakang Long Hao Shen lagi. Sebuah perubahan muncul pada warna pipi Long Hao Shen, mereka berubah menjadi sangat merah, dan dia perlahan menarik udara, tubuhku secara fundamental pulih, jadi mari kita bahas tindakan kita selanjutnya. Chaiyer kehilangan ingatannya, tapi kekuatannya meningkat. Hanya saja dengan temperamennya saat ini, sulit untuk mengatakan apakah dia akan mampu menunjukkan kekuatannya. Sebagian besar dari 16 misi yang kami lakukan kali ini telah selesai, dan 3 misi yang tersisa terdiri dari membunuh Dewa Ular Iblis Andromalius, 100 ular iblis biasa, dan 2 medusa. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Yue, Dewa Ular Iblis Andromalus terletak di Provinsi Andro Timur. Saya memeriksa peta, dan menemukan bahwa Provinsi Andro terletak di sebelah utara Provinsi Tengah, dan cukup dekat dari bagian tim ini. Itu dekat perbatasan utara benua, di pantai. Tetapi karena sangat jauh dari aliansi, pertahanan di sana tidak terlalu ketat. Misi terbesar yang diberikan kepada iblis di sana adalah menangkap ikan dari laut, untuk mengakomodasi kekurangan makanan mereka. Kecuali misi membunuh Andromalius, yang peluang suksesnya tidak terlalu besar, 2 misi lainnya cukup mudah. Dan selanjutnya, Yue mengatakan bahwa Andromalius sedang mencari sesuatu di rawa kesuraman di wilayahnya. Jika kita bertuju bisa mengepungnya di sana. Satu-satunya kekhawatiran saya sekarang adalah mengenai kondisi Chaiyer. Insting bertarungnya masih ada, tapi sikapnya. Seperti yang kalian semua baru saja lihat. Setelah memperoleh informasi ini dengan susah payah, kita pasti tidak bisa menyerah begitu saja. Kekuatan Chaiyer untuk sementara tidak dapat diandalkan. Sementara kami menyelesaikan misi, saya mungkin akan membiarkan dia tinggal di menara keabadian.
Ini akan mempersulit kita untuk membunuh Andromalius. Tentu saja, situasi terbaik adalah membuat Cair memulihkan ingatannya dan mendapatkan kembali kemampuan bertarungnya. Setelah penutupan misi kita, aku akan membawanya kembali untuk bertemu kembali dengan kerabatnya di Exorcist Mountain Pass. Mungkin, pengaruh dari keluarganya akan membantunya memulihkan beberapa ingatan. Han Yu tetap bersuara rendah, "Kapten, jika kita tidak mendapat bantuan dari wakil kapten, aku khawatir membunuh Dewa Ular Iblis akan menjadi." Long Hao Shen melanjutkan, "Iya, kesulitannya tinggi, tapi bukan berarti tidak ada kabar baik bagi kita. Setelah pertempuran melawan Ahbao, tingkat kultivasi saya mengalami terobosan dan saya sekarang berada di langkah ketujuh. Kami setidaknya bisa menyelesaikan 2 misi lainnya, adapun apakah kami bisa membunuh Dewa Ular Iblis atau tidak, kami akan bertindak sesuai dengan kemampuan kami sendiri." Saya merenungkan dengan hati-hati selama beberapa hari terakhir, dan awalnya berencana untuk segera membawa Cair kembali ke aliansi. Tetapi setelah itu, saya merenungkannya dan berpikir bahwa untuk Cair, yang telah berlatih selama bertahun-tahun, mungkin pertempuran akan membantunya memulihkan ingatannya dengan lebih baik. Aku akan melindunginya dengan baik, jadi kita harus pergi ke Provinsi Andro. Mendengarkan penjelasannya, semua orang hanya bisa mengangguk, penuh dengan niat bertarung. Dalam pertempuran sebelumnya, ketika mereka dikepung oleh 6 regu penghilang pemburu iblis, Long Hao Shen bisa dikatakan telah menyelamatkan 2 pasukan perburuan iblis sendirian, menanggung semua tekanan. Terlebih lagi, dengan fakta bahwa Cair kehilangan ingatannya sebagai akibatnya, bagaimana mereka bisa merasa baik? Semua orang menyalahkan diri mereka sendiri sampai batas tertentu, dan kebencian mereka terhadap iblis semakin dalam. Kebencian besar ini hanya bisa diredakan dengan darah. Berita datang dari luar bagian tim, saat ini, Mayor Jakues City berada di bawah pengawasan ketat, dan patroli tampaknya hadir di setiap jalan kota. 2 regu penghilang pemburu iblis tinggal di belakang untuk menjaga bagian dalam kota. Tidak hanya itu, bahkan di luar kota, sejumlah besar tentara berkuda sedang berjaga, mencari jejak mereka. Pada saat kembalinya Long Hao Shen dan Cair, meskipun mereka tidak mengalami masalah, mereka harus menghindari beberapa patroli untuk kembali. Senja, memanfaatkan malam, sekelompok orang keluar dari sebuah restoran kecil. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah panjang, dan yang memimpin mereka adalah Long Hao Shen, mengenakan armor suci yang mulia. Mereka tidak meninggalkan Major Jakues City melalui jalan rahasia, tetapi baru saja keluar dari bagian tim saat malam tiba. Saat ini semua orang menyamar sebagai setan, dengan mata mereka berubah menjadi ungu. Sepenuhnya dalam bentuk Moon Demons, satu-satunya aspek khusus pada mereka adalah bahwa setiap orang dikelilingi oleh niat membunuh yang sangat kental. Memutuskan arah, Long Hao Shen berkata dengan suara rendah, "Menurut peta yang digambar oleh orang-orang dari bagian tim, pusat pemerintahan harus berada di arah itu. Ayo pergi." Saat ini, seluruh provinsi Jakues dalam siaga tinggi, jadi jika ketujuh dari mereka mencoba pergi dengan diam-diam, mereka kemungkinan besar akan ketahuan, dan pasti dikejar oleh musuh. Rencana Long Hao Shen sangat sederhana. Ini terdiri dari meluncurkan serangan mendadak di pusat pemerintahan yang terletak di kota Major Jakues, untuk menyebarkan kekacauan di kota, dan menyebabkan iblis yang tergeletak di luar berkumpul di dalam kota, memungkinkan mereka untuk pergi dengan lebih lancar. Ini tidak diragukan lagi merupakan langkah yang berbahaya, tetapi dengan keberadaan menara keabadian, jumlah bahayanya dapat diabaikan. Dan lebih jauh lagi, meskipun 2 atau lebih regu penghilang pemburu iblis hadir di kota, mereka tidak dapat segera muncul, dan yang perlu mereka lakukan hanyalah melancarkan serangan sebelum mundur, dan tidak terlibat dalam pertempuran. Kelompok 7 dengan cepat maju menuju kediaman resmi, tetapi setelah hanya melewati 1 jalan, mereka bertemu dengan patroli Jakues Demons. Sekelompok 20 Jakues Demons menghalangi jalan mereka, dipimpin oleh Jakues Demon yang mengamuk, "Siapa kamu? Lepaskan tudung yang menutupi kepalamu." Long Hao Shen perlahan mengangkat kepalanya, 2 kilatan tebal dan dingin keluar dari matanya, "Setan bulan sedang bekerja. Anda mencari kematian." Dengan membalik tangannya, dia mengungkapkan lencana Moon Demon Viscount-nya.
Dimelototi oleh mata iblis ungunya, Jacques Demon segera mundur beberapa langkah, dengan tergesa-gesa menjadi hormat, jadi, Anda adalah senior dari klan Moon Demon. Permintaan maaf saya. Memberikan mendengus dingin, Long Hao Shen menunjukkan arogansi yang berlebihan dari Demons Bulan. Tidak sedikit pun memperhatikan Jacques Demons ini, dia memimpin rekan-rekannya dan terus maju. Pertahanan di dalam Major Jacques City memang sangat ketat. Jarak dari bagian tim ke kediaman resmi tidak bisa dianggap besar, tetapi dalam perjalanan mereka bertemu dengan 5 patroli. Meskipun demikian, mengandalkan penyamaran mereka sebagai Moon Demons, mereka tidak mengalami hambatan apapun. Lencana Viscount mereka dan kemiripan mencolok Long Hao Shen dengan setan bulan, karena penampilannya yang tampan, terbukti sangat berharga. Di kejauhan, pusat pemerintahan mulai terlihat. Dibandingkan dengan kediaman resmi di kota-kota aliansi kuil, tempat ini hanya bisa digambarkan dengan kata-kata, sederhana dan kasar. Hanya memiliki 2 lantai, namun menempati area yang cukup luas. Bangunan itu tampak kuno, dan banyak area yang rusak, dengan bekas tambalan yang tidak diaplikasikan dengan baik. Long Hao Shen membawa rekan-rekannya ke sudut gelap di sebuah gang, dan memberi sinyal mata kepada Lin Xin, sementara tubuhnya bersinar dengan kilatan cahaya kemasan. Yating muncul di sampingnya tanpa suara. Dia telah mendapatkan kembali kekuatannya bersama dengan Long Hao Shen, dan secara alami pulih sepenuhnya. Long Hao Shen mengangguk ke Lin Xin, bersiaplah, dan ketika mantra Yating dimulai, aktifkan juga mantramu. Lin Xin mengangguk, menunjukkan ekspresi penuh kegembiraan, bahkan mengandung beberapa kekejaman. Dengan lambaian tangannya, sebuah gulungan ajaib muncul di tangannya. Yating mengangkat tongkatnya, melantunkan merdu. Berdiri di tengah kelompok Long Hao Shen, dia mencoba untuk meredupkan cahaya keemasan yang dipancarkan dari tubuhnya sebanyak mungkin. Mantra Yating merdu dan efektif, dan esensi cahaya yang menyebar darinya tumbuh semakin padat, karena aura cahaya yang besar secara bertahap menjadi tidak mungkin untuk disembunyikan, menyebar keluar. Kursi pemerintahan secara bertahap menunjukkan beberapa gerakan. Bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikan esensi cahaya padat ini? Langkah tergesa-gesa sudah mulai terdengar, dan dengan cepat, patroli muncul di garis pandang Long Hao Shen. Apa yang kalian semua lakukan di sini? Jacques Demon dengan cepat menyerbu kelompok Long Hao Shen. Dengan tatapan dingin, Long Hao Shen memberi perintah, jangan biarkan siapapun hidup. Mengikuti perintahnya, Wang Yuan sudah mengambil langkah besar. Meluncur 3 meter dengan setiap langkah, dan menginjak tanah dengan kaki kirinya, dia menyambut Jacques Demon patrol di tanah. Jacques Demon itu secara refleks melemparkan tombak mereka ke arah Wang Yuan, tapi dia bahkan tidak menghindarinya, bahkan tidak menggunakan Divine Soul Shield untuk memblokirnya. Di udara, spatial guarding armor peraknya mengeluarkan riak cahaya perak, menunjukkan spatial armor yang sangat mengesankan, yang menghentikan semua tombak yang terbang ke arahnya. Yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan seekor harimau di tengah sekawanan domba. Di tangan Wang Yuan, Divine Soul Shield berayun, membuat gerakan horizontal sebelum berhamburan ke depan. Jeritan disertai dengan percikan darah memenuhi seluruh jalan, karena tubuh Jacques Demons terlalu lemah dibandingkan dengan Divine Soul Shield. Di depan perisai berat yang menakutkan itu, tidak ada satupun mayat utuh yang tersisa. Mata Cair terbuka lebar, menyembunyikan dirinya di belakang punggung Long Hao Shen, dia bahkan gemetar melihat pemandangan ini. Adegan di depan matanya terlalu kejam. Melihat anggota tubuh Jacques Demons yang berserakan terbang ke segala arah, dan semburan darah mereka, menyembur ke dinding di sisi jalan, wajahnya benar-benar pucat. Dalam beberapa hari terakhir, dia selalu mengikuti Wang Yuan dan Chen Yinger. Bagaimana dia bisa berharap bahwa gadis jangkung dan sangat baik hati ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, dan mampu bertindak dengan kekerasan seperti itu? Long Hao Shen menatap Cair dalam diam, merasakan perubahan suasana hatinya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Cair, yang kehilangan ingatannya, harus di dalam semua aspek dengan harapan dapat memulihkan ingatannya. Di antaranya, pertempuran adalah bagian yang tak terpisahkan.
20 Jaquest Demons tampak tidak berbahaya di depan Wang Yuan, yang akhirnya melampiaskan amarah batinnya. Dia tidak menggunakan kemampuan apapun, sepenuhnya mengandalkan teknik pertempuran, dan kekuatan destruktif dari Divine Soul Shield. Selama dia berhenti, tidak ada seorang pun di Jaquest Demons Patrol ini yang bisa bernapas. Namun, lebih banyak lagi Jaquest Demons yang bergegas ke arah mereka sekarang. Long Hao Shen memberitahu Cair dengan suara rendah, tetap dekat denganku. Jangan takut, aku akan melindungimu. Tidak peduli apa, selama saya masih hidup, saya pasti akan berdiri di depan Anda dan melindungi Anda dengan hidup saya. Untuk beberapa alasan, mendengar dia mengatakan ini, kepanikan mengisi Cair berkurang, dan dia tiba-tiba memiliki perasaan yang benar-benar aman ketika berdiri di samping pria tampan ini. Perasaan aman ini sangat mengurangi rasa takutnya. Hampir tanpa sadar, Cair mengambil inisiatif untuk pertama kalinya setelah kehilangan ingatannya untuk mengambil tangan Long Hao Shen. Tangan kecilnya terasa sedingin es, dan Long Hao Shen membungkus tangannya sendiri hampir secara refleks untuk menghangatkannya, menunjukkan senyuman padanya. Sementara itu, pertempuran berjalan lancar. Posisi yang dipilih kelompok Long Hao Shen adalah jalan buntu, dan dengan demikian musuh hanya bisa mendekat dari satu arah. Setelah Wang Yuan menyelesaikan putaran pertama pembantaian, Sima Xian naik dan bertukar dengannya. Dibandingkan dengan Wang Yuan, kemarahan Sima Xian bahkan lebih bergejolak, mengambil bentuk kekuatan yang lebih mengerikan. Bola cahaya energi terbang langsung di jalan sempit ini, di mana tidak ada Jaquest Demon yang bisa mengelak. Ketika Divine Soul Shield digunakan, setidaknya masih ada anggota tubuh yang patah, tapi sekarang yang tersisa hanyalah pasta daging. Kemampuan Smash sepenuhnya muncul, dikombinasikan dengan kemampuan Crush dari evolusi Energetic Ball of Light dan Triple Blast, menyapu semuanya oleh angin. Jangankan Jaquest Demons biasa, untuk Jaquest Officer dari langkah ke-6 yang mencapai tempat ini untuk pertama kalinya, langsung dihadapkan dengan bola cahaya energi menghasilkan hasil yang dapat dibayangkan dengan baik. Musuh dikirim terbang dan tombaknya dihancurkan. Sima Xian kemudian melanjutkan dengan pukulan lain, segera menyingkirkannya. Mantra Yating akhirnya selesai. Melambaikan tongkat di tangannya, pada saat suku kata terakhirnya dilantunkan, kilatan cahaya keemasan cemerlang yang sepenuhnya tembus cahaya naik ke langit. Bola cahaya keemasan ini tumbuh semakin besar, tetapi karena jaraknya semakin jauh, ukurannya tampak tidak berubah dalam prosesnya, seolah-olah tetap sebesar itu sepanjang waktu. Namun, ketika bola cahaya keemasan ini naik ke puncaknya, dan mulai turun, ukurannya mulai terlihat semakin besar ke publik. Dan tujuannya adalah pusat pemerintahan Major Jaquest City. Long Hao Shen mengangguk ke Lin Xin, yang segera beraksi. Gulungan merah di tangannya tiba-tiba terbuka, dan esensi elemen api yang sangat kuat meledak darinya. Bola api seukuran kepala manusia yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara berurutan darinya. Lin Xin memiliki satu tangan di gulungan itu, sementara yang lain meraih Fire Cloud Crystal-nya, mengandalkan kontrol sihirnya yang tangguh untuk memandu bola api ini dengan suara mendesing, membelahnya. Salah satunya bertujuan untuk menghancurkan jalan-jalan, sementara yang lain ditujukan langsung ke kediaman resmi. Ini adalah gulungan sihir ofensif dari langkah kelima, Rain of Fire, versi reduksi dari Fire Meteor's Rain. Tapi kekuatannya sama sekali tidak bisa diremehkan. Ini bukan bola api biasa, tapi bola api eksplosif. Lebih lanjut menambahkan kontrol akurat Lin Xin, yang terjadi selanjutnya adalah ledakan mengerikan yang terjadi di pusat pemerintahan. Namun, ini baru permulaan. Lin Xin terus mengganti gulungan, dan dalam waktu singkat, dia sudah merobek 6 di antaranya, 3 dari langkah kelima dan 3 dari langkah ke-6. 6 sihir ofensif yang kuat semuanya menabrak kediaman resmi. Tepat pada saat ini, suara langkah kaki bisa terdengar dari jauh. Dari suaranya, orang bisa menentukan bahwa pembangkit tenaga listrik akan datang. Tapi tepat pada saat ini, bola cahaya keemasan yang dilepaskan oleh Yating akhirnya mendarat. Ketika bola cahaya mendekati kediaman resmi, semua orang terkejut melihat diameternya hampir 10 meter. Apakah itu hal yang menakutkan?
Lin Xin benar-benar tercengang saat dia mengatakan ini. Segera, cahaya putih yang mengerikan turun di atas kediaman resmi, membentuk pilar cahaya putih sepanjang lebih dari 100 meter. Tampaknya setiap gelombang itu menerangi seluruh kota Mayor Jaku West, dan fluktuasi cahaya yang mengerikan membuat bahkan Long Hao Shen, yang dipilih oleh Dewi Cahaya, merasakan jantungnya berdebar. Setelah menyelesaikan mantra ini, Yating segera kembali ke tubuh Long Hao Shen. Mantra ini hampir menghabiskan seluruh kekuatan sihirnya, dan dilantunkan untuk waktu yang sangat lama. Ini adalah bukti dari masalah Great saat melepaskan mantra ini. Ini adalah mantra langkah ke-8, yang diperoleh Yating dengan mencapai langkah ke-7 bersama Long Hao Shen, dan mantra paling kuat yang bisa dia gunakan, yang disebut Meteor Cahaya. Bahkan di antara mantra langkah ke-8, Meteor Cahaya menduduki peringkat di antara yang terbaik. Tapi mantra ini juga memiliki banyak kekurangan. Yating merupakan langkah rendah, waktu nyanyian terlalu lama, dan konsumsi besar-besaran. Bahkan setengah dari energi spiritual Long Hao Shen dikonsumsi olehnya untuk menyelesaikan mantra. Selanjutnya, waktu inkubasi meteor cahaya juga sangat lama. Dari keadaan awalnya sebagai bola cahaya, ia akan terus menyerap esensi cahaya di udara untuk mendapatkan ukuran dan kekuatan. Mantra ini seperti magnet besar, memperkuat dirinya dengan menyerap sejumlah besar esensi cahaya di udara mereka, jika tidak Yating tidak akan bisa menggunakannya. Sebaliknya, pada saat meteor cahaya turun, target serangan tidak akan terkunci. Dengan demikian, penghancuran sebuah bangunan adalah penggunaan yang optimal. Kita pergi. Long Hao Shen berkata dengan teriakan rendah, sebelum tiba-tiba membentangkan 4 sayap di punggungnya. Menarik tangan Cair, dan membawa rekan-rekannya ke udara, dia bergegas keluar dari jalan seperti sambaran petir sebelum sayap spiritualnya tiba-tiba menghilang. Ketika mereka mencapai jalan lain dengan penerbangan, mereka maju dengan kecepatan tinggi ke arah bagian tim. Saat itu, Mayor Jaku West City sedang gempar. Karena menderita pemboman ajaib Lin Xin dan Yating, kota itu benar-benar kacau. Secara khusus, kerusakan yang ditimbulkan oleh meteor cahaya terlalu mengerikan. Setidaknya 4 komandan Jaku West segera dikirim ke kematian olehnya, dan untuk mempertahankan kursi pemerintahan, satu-satunya kepala Jaku West yang tersisa bentrok dengan meteor ringan, yang berakhir dengan luka parah. Di kediaman resmi, memanjang dengan diameter 100 meter, lubang besar sedalam 15 meter menggantikan bangunan aslinya. Seluruh serangan ini terlalu tiba-tiba. Dari saat fluktuasi sihir terdeteksi hingga selesainya mantra, hanya 1/4 jam berlalu. Segera setelah mereka mendapatkan informasi, 2 penghilang pemburu iblis bergegas kembali, tetapi serangan itu sudah berakhir, dan hanya pemandangan berantakan yang tersisa untuk mereka lihat. Dan kelompok Long Hao Shen telah menghilang jauh sebelumnya. Lancar kembali ke bagian tim, sambil membunuh beberapa tim patroli lagi dalam perjalanan mereka, Long Hao Shen tidak berhenti setelah kembali ke terowongan. Membawa rekan-rekannya keluar kota melalui terowongan, mereka segera menggunakan penutup malam untuk menuju ke arah timur laut. Semuanya dalam perhitungan Long Hao Shen ini, meluncurkan serangan terhadap Mayor Jaku West City tidak dilakukan karena dorongan hati, tapi setelah pertimbangan hati-hati. Serangan ini memungkinkan tidak hanya untuk membunuh beberapa Jaku West Demon secara efektif, tetapi yang lebih penting menarik perhatian dari musuh. Ini juga untuk memberitahu musuh bahwa mereka berada di Major Jaku West City dan tidak pergi. Setidaknya untuk jangka waktu tertentu, perhatian musuh akan tetap berada di kota Mayor Jaku West, karena mereka memanfaatkannya untuk pergi, menuju Provinsi Andro. Kemampuan Cair tidak hilang, hanya saja dia sepertinya tidak banyak menggunakannya. Selalu tinggal di belakang Long Hao Shen, wajahnya menjadi pucat, tampak ketakutan oleh pembantaian sebelumnya. Melihat sikap seperti ini darinya hanya membuat semua orang merasakan sakit yang lebih besar. Belum lama ini, Ratu Pembunuh, Putri Suci Samsara Cair, tidak pernah menunjukkan rasa takut untuk membantai iblis.